Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di mapel keterampilan di semester genap ini. Ya, saya yakin masih banyak yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan dulu, saya Pak Aruman Hasmi. eh, Dipercaya untuk mengajar di mapel keterampilan. Untuk kali ini, mapel keterampilannya adalah animasi. Animasi kali ini adalah kita akan belajar tentang animasi 3 dimensi. Ya, itu animasi 3 dimensi. Ya, ini untuk saat ini di tahun 2021 ini akan tren untuk desain grafis itu menggunakan 3 dimensi, 3D illustration. Jadi kita lihat dulu. Untuk pertama ini kita perkenalan dulu apa saja yang akan kita pelajari dan kenapa kita belajar hal ini. Ini sangat penting. Ini sangat penting dan sangat menarik. Di tempat lain pembelajaran materi ini sangat mahal. Jadi beruntung kalian yang sekolah di Mas Toto Kota Madiun ada materi pembelajaran ini di mapel keterampilan. Kita lihat. Ya. Jadi di tahun 2021 ini tren desain itu adalah 3D illustration. Nah, seperti ini. Kita coba ke beberapa marketplace tentang penyedia aset stok desain grafis. Seperti di Freepik. Di Freepik ini, nah ini sudah ada. Jadi ini adalah style desain yang akan tren di tahun 2021. Kemudian kita coba ke tempat lainnya di Creative Market. Nah, di Creative Market ini juga sudah ada beberapa ini ada 3D Toolkits. Nah, dia menjualnya dengan harga $25. Ini ada geometrik. Nah, ini belum banyak tapi sudah ada. Ini termasuk mungkin kalian ingin serius belajar ini bisa mengambil kesempatan ini mumpung baru tren. Kemudian apa sih aplikasi yang akan kita gunakan? Untuk aplikasi 3D ini sebenarnya ada banyak. Ada yang namanya Blender dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar menggunakan yang namanya Blender. Kalian yang ingin coba install, untuk yang tidak memiliki device, tidak memiliki komputer atau laptop, kalian boleh nonton saja. Untuk yang mempunyai laptop, device dan alat yang mumpuni, kalian bisa mengikuti pembelajaran ini. Nah, jadi di Blender ini termasuk aplikasi 3D yang sangat powerful dibanding dengan teman-teman, sangat imbang dengan teman-temannya. Jadi aplikasinya itu ada Maya, 3ds Max, Cinema 4D. Nah, di antara mereka semua itu berbayar, harus membeli. Untuk Blender ini selain gratis, dia juga open source. Nah, open source ini nggak main-main, karena dengan beberapa disokong oleh beberapa donatur dari perusahaan besar, termasuk Microsoft. Microsoft juga menyuntikkan dana ke Blender. Oke, itu singkat tentang Blender. Jadi ini Blender adalah, untuk saat ini Blender sudah yang terbaru adalah 2.9. Kalian bisa coba ini, tapi ada beberapa part user experience dan user interface-nya berbeda dengan versi 2.9. Jadi di sini saya menggunakan 2.7 dan 2.8. Nah ini, oh ya, kita lihat dulu untuk requirement-nya di
Untuk download di sini ya, kalian bisa download di sini. Terus untuk minimum requirementnya di mana ya? Saya lupa. Ini requirement. Nah ini, jadi Blender ini bisa support di berbagai macam OS, Windows, Mac OS, dan Linux. Nah, untuk hardware requirementnya minimal itu adalah dengan RAM 4 GB minimal. Kemudian dengan CPU dual core 2 GHz. Kemudian display seperti ini dan sebagainya, dengan graphic card 1 GB RAM. Nah, ini yang penting. Untuk yang versi terbaru ini OpenGL nya harus 3.3. Sisanya yang sebelah kanan ini ya sudah optimal lah dan sangat direkomendasi. Untuk minimalnya seperti ini. Jadi untuk kebutuhan desain grafis, untuk 3D illustration itu sangat mumpuni untuk yang minimal ini. Tapi kalau untuk yang agak profesional buat animasi, buat film, short movie dan sebagainya, itu emang disarankan menggunakan RAM yang ya seperti ini direkomendasikan ini. Jadi itu, kemudian kita buka Blender. Ini tampilan awalnya. Ini untuk versi 2.82. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Nah, jadi kali ini kita akan singkat saja tentang pengenalan user interface-nya. Jadi di atas ini ada panel-panel. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengenal Blender versi 2.7, memang sedikit beda. Untuk 2.7 nah, 2.7 itu seperti ini. Sekilas mirip, tapi di Blender yang terbaru ini mereka menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi ada beberapa industri yang menggunakan 3DX, 3DX Max, kemudian Maya, Cinema 4D. Jadi mereka menyesuaikan shortcut, tata letak dan tampilnya menyesuaikan dengan tampilan dari Autodesk dan mereka ini. Jadi awal nanti adalah akan muncul satu objek cube, satu objek kamera, dan satu objek lighting atau cahaya. Nah, dari sini kita lihat di panel atas ini adalah panel-panel untuk beberapa tools yang sudah disediakan. Jadi misal kalian ingin melakukan modeling, kita menggunakan yang sebelah sini. Ya, bersama aja dengan yang layout. Kemudian kalau mau sculpting itu memahat, UV editing, tekstur dan sebagainya. Kita nggak akan coba semuanya, kita hanya coba beberapa. Kemudian di sebelah sini ada menu bar. Kemudian yang paling sering akan kita gunakan adalah di panel sebelah kanan ini. Nah, untuk yang sebelah sini itu namanya scene collection. Jadi apapun yang ada di sini, di ini namanya 3D view, itu pasti ada di sini nama-namanya. Ini cube, ini kamera, ini light. Ada 3 objek. Kemudian yang bawahnya ini namanya properties kalau nggak salah. Ya, properties. Nah, jadi properties ini berisi menu-menu. Nanti ini kita akan bahas saat praktek. Kemudian yang panel bawah ini adalah panel timeline. Nah, ini panel timeline. Jadi untuk kita membuatkan animasi. Kemudian objek di sini yang paling atas sebelah kiri ini ada menu. Kalau kita klik cube-nya, kemudian kita masuk ke edit mode, ini adalah kita bisa merubah beberapa objek, merubah bentuk-bentuk objek yang ada di sini.
Kemudian kita bisa melakukan transformasi. Sebelumnya saya lupa. Start. Oke. Nah, jadi ini di sebelah panel kiri ini yang muncul ini untuk melakukan transformasi, alat bantu untuk melakukan transformasi objek-objek. Misalkan untuk yang ini adalah untuk menggerakkan, memindahkan, move. Jadi ini ada 3 sumbu X, Y, Z. Kalau di Blender sumbu Z itu yang atas. Jadi ini warna biru ini sumbu Z. Jadi kalau kita klik kita bisa geser berdasarkan sumbu Z. Kemudian kalau yang hijau seperti ini, kalau yang merah seperti ini. Nah, selain kita klik tombol ini, kita bisa menggerakkan objek dengan shortcut G. Kemudian kalau kita mau lurus berdasarkan setiap sumbu, kita misal pencet G terus sumbu Z, klik Z. Nah ini. Kemudian G, Y, dan juga G, X. Seperti ini. G, Y misal kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah rotasi, sama seperti yang move tadi. Ini ada sumbu-sumbunya. Kalau hijau kita rotasi seperti ini, kalau yang merah seperti ini, dan kalau yang biru seperti ini. Nah, untuk shortcutnya di keyboard, untuk rotasi itu pencet R. Nah, dia rotasi. Kemudian kalau ingin sesuai sumbu, kita pencet Z misal, Y, X. Selain menggunakan mouse ini, kita bisa menggunakan akurasi dengan derajat. Langsung kita ketik, misal kita pengen putar dari sumbu Z sebesar 45 derajat. Di sebelah sini ini akan muncul 45 derajat, kita enter. Maka sudah pasti dia memutarkan objek sebesar 45 derajat. Itu. Kemudian yang satunya lagi adalah scale. Jadi ini ya, kalian coba aja. Ini kita singkat saja. Untuk shortcutnya pencet S. Ini scale. Kalau X seperti ini, kalau sama Z seperti ini, kalau sama Y seperti ini. Itu. Kemudian, nah kalau ini semuanya. Ini mungkin kita nggak pakai dulu. Jadi 4 ini akan kita pakai. Itu dulu. Kemudian kalau kita mau menambahkan objek yang lain, itu menggunakan cara Shift A. Ini ada beberapa menu. Ini sebagainya. Cube misal. Kemudian kalau mau menghapus tombol X, enter. Itu ya, setidaknya itu dulu untuk pertemuan pertama ini. Semoga menyenangkan ya, semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.